Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa Coffee Break, apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda semua sehat? Sesehat Asti dan Harsha hari ini? Moga-moga pemirsa Coffee Break sehat semua karena memang harus beraktivitas. Hari Senin kita harus bersemangat karena memang aktivitas lebih padat dari hari-hari biasanya. Ya, itu memulai lagi. Pembuka hari di awal minggu. Terutama hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional dan juga Hari Bakti Dokter. Kenapa ada Hari Kebangkitan Nasional dan juga ada Hari Bakti Dokter? Karena hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Indonesia sehat bersama tenaga kesehatan berkualitas. Ya, untuk itu kami perkenalkan dua narasumber kami yang telah hadir di studio. Ada Dr. Untung Suseno Sutarjo MKes selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Selamat pagi, Dokter Untung. Ya, selamat Dokter pagi. Untung. Nggak pernah rugi. Selalu untung terus ya Pak ya. Selanjutnya ada Profesor Dr. HM Mulyo Hadi Ali SPFK selaku Ketua Komite Internship Dokter Indonesia. Pak Mul, apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Mul ya. Ingin dipanggil Pak Mul. Iya. Nah pemirsa kita akan berbincang-bincang mengenai standar kompetensi tenaga kesehatan atau internship. Betul. Nah Dokter Untung, sebenarnya apa sih program internship dokter Indonesia itu? Yang saya tahu itu kan adalah program magang atau gimana ya? Ya saya rasa seperti di profesi lain akuntan, notaris itu kan ada juga internshipnya juga ya, yang wajib dijalankan. Nah sama seperti itu di kedokteran juga ada. Ini proses pemahiran dari profesi kedokterannya. Jadi setelah dia jadi dokter, kemudian dia harus dimahirkan supaya dia menjadi dokter yang baik. Itulah prosesnya secara garis bukannya besar, ya. pada saat mereka sedang sekolah itu pun mereka sudah dilatih untuk pemahiran. Oh iya, cuman kan kemandirian, dokter itu kan perlu kemandirian dia. Jadi dia harus dapat menentukan sendiri obatnya segala. Kalau dia masih dalam proses sekolah itu ikatan dengan seniornya, dengan supervisornya itu sangat erat. Kalau ini dia sudah sendiri. Karena dalam internship itu dia punya izin praktek. Jadi dia bertanggung jawab kalau dia berbuat salah ya dia menanggung semua konsekuensinya. Gitu. Sebagai dokter yang benar-benar penuh ya. Dan ini kan dia terlibat langsung dengan pasien juga ya dok betul, di sini ya. Betul. Nah program internship ini berlangsung selama kurun waktu berapa lama? Selama 1 tahun. Jadi 1 tahun sejak dia lulus, kemudian dia mengucapkan sumpah dokter, dilantik, kemudian dia mengikuti program ini selama 1 tahun. Ini ada berbeda nggak sih dengan ikatan dinas, dia harus praktek di misalnya di pedalaman atau di daerah mana atau gimana gitu? Ini beda ya. Kalau ini bukan penempatan, ini adalah dikaitkan dengan peningkatan mutu tadi keprofesian dari seorang dokter. Kalau itu adalah penempatan, distribusi, jadi lebih banyak ke arah maunya dia. Kalau dia mau dia akan ikut itu. Kalau dia nggak mau ikut itu enggak. Tapi kalau ini wajib ya, dia jadi selesai pendidikan dia ikut internship. Setelah itu dia akan dapat surat tanda registrasi dokter baru. Nah untuk bisa mengikuti program internship ini ada persyaratan tertentu tidak yang harus dipenuhi? Ya dia harus lulus dokter. Harus lulus dokter itu ya. Dengan nilai-nilai tertentu kah atau bagaimana kah gitu? Dia harus lulus uji kompetensi diri dokter Indonesia dulu, kemudian dia dilantik. Setelah dia jadi dokter benar, karena ini memang dokter yang harus ikut ya. Syaratnya itu aja. Syaratnya ikut. Nanti ada persyaratan yang lebih rigid, dia mesti punya surat ijazah, tanda lantik dan lain-lainnya itu. Ini hanya untuk program internship ini hanya untuk dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya seperti perawat atau gimana? Sampai sekarang hanya untuk dokter saja. Hanya untuk dokter hanya untuk dokter saja. Karena kan menarik juga sebenarnya perawat-perawat itu selain keahlian yang mereka dapat dengan program-program, tapi mereka juga harus tahu apa yang dilakukan dengan dokter. Seperti itu ya. Bisa aja, cuman saya rasa di dunia ini juga kebanyakan hanya dokter saja yang mempunyai internship itu. Karena karena dokter itu kan dia menentukan jenis terapi dan lain-lainnya.
Oke. Ya. Jadi intinya kalau misalnya penempatan kerja itu memang suatu pilihan, boleh diambil ataupun tidak. Tidak. Tapi kalau internship sekarang ini programnya adalah wajib diambil. Kenapa? Karena ini merupakan proses pemahiran dan juga kemandirian Betul. bagi para dokter. Jangan sampai nanti dokter nggak bisa menyuntik pasiennya, salah takutnya. Betul. Ya kan bisa aja dok, kayak gitu. Memberi resep obat yang tepat begitu ya. Betul. Oke, nanti akan dilanjutkan kembali perbincangan kita dengan tema Indonesia Sehat bersama tenaga kesehatan yang berkualitas, tapi tentunya sesaat lagi. Tetap di Coffee Break. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Insya Allah mulai 1 Januari 2014. Produk baru ya Pak? Prinsipnya, semua bayar iuran. Yang miskin dan tidak mampu dibayar pemerintah. Ya, jadi JKN bayar ya? Tapi kan ringan, karena gotong royong. Yang mampu bantu yang kurang, yang sehat bantu yang sakit. Ayo, dukung JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Demi Indonesia yang lebih sehat. Intensif ini memang perlu dilaksanakan khususnya untuk dokter-dokter muda yang baru lulus di Indonesia. Itu juga ada manfaatnya karena kami merasa terbantu dengan adanya dokter-dokter intensif tersebut, di mana dokter-dokter jaga kami di UGD maupun di ruang rawat inap itu paling tidak mendapat tambahan dari dokter-dokter intensif tersebut. Jadi kami harapkan setelah dokter-dokter muda itu mengikuti program intensif di rumah sakit yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, mereka nanti akan terjun ke masyarakat nyata. Dalam melayani masyarakat itu mereka akan lebih percaya diri, lebih mandiri karena mereka sudah pengalaman dengan program intensif yang 1 tahun itu. Begitu juga mungkin dengan ilmu-ilmu medisnya juga akan lebih meningkatkan lagi pelayanan mereka kepada masyarakat secara langsung. Internship itu memang dibutuhkan bagi kita gitu, karena di sini adalah tempat terakhir kita untuk lebih memantapkan, untuk lebih membuat kita percaya diri sebagai seorang dokter dan juga berhadapan langsung dengan masyarakat secara nyata sehingga kita bisa mengenal karakter setiap pasien. Saya juga berharap agar teman-teman bisa menjalani program ini dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Ya, rasa percaya diri dalam setiap kehidupan itu kan memang penting ya, apalagi ini profesinya adalah seorang dokter yang memang harus memiliki rasa percaya diri ketika dia berhadapan dengan pasien, menentukan resepnya apa dan sebagainya, jangan sampai salah diagnosa juga. Dan tidak hanya harus teori yang diketahui oleh si dokter, tapi praktek bagaimana menangani pasien dan bertemu muka dengan pasien, ini yang paling penting ya Dokter Untung dan juga Pak Mul ya. Nah, tadi asik sebenarnya ada pertanyaan apa tadi yang soal apa namanya kalau sudah mengikuti setahun terus gimana? Setelah mengikuti setahun program internship ini lanjut kemudiannya apa proses Langsung yang harus dijalani? Langsung praktek bebas begitu atau ada proses berikut yang mengikuti ini dan itu lainnya? Kalau dia sudah selesai internship, dia akan dapat surat tanda registrasi dari KKI, dari Konsil Kedokteran Indonesia, dia boleh praktek langsung. Boleh praktek? Boleh langsung. Jadi dia boleh praktek di mana aja dia berkenan. Oke. Pak Mul, ada yang ingin ditambahi? Silakan Pak Mul. Iya, jadi setelah setahun dapat surat tanda selesai dari komite intensif dan atas dasar itu Konsil Kedokteran menerbitkan surat tanda registrasi. Registrasi itu bahwa pemerintah mengakui kewenangan dia sebagai dokter dan boleh menjalankan praktek di seluruh Indonesia. Iya. Dan nanti dikaitkan dengan program pendidikan lanjutan. Untuk mereka yang melanjutkan program pendidikan dokter spesialis harus intensif dulu, harus punya pengalaman kerja dulu. Oh gitu, jadi setiap fasenya harus ada internship dulu, kemudian mau lanjut ambil program spesialisnya sebelum ke lapangan internship lagi juga ya? Di negara luar, dokter Indonesia yang belajar di luar sudah spesialis, sudah konsultan ditanya, ada kasus ke Australia, Anda dulu di Indonesia pernah internship? Belum, di Australia ditolak. Oh gitu, karena dia belum ada program internship. Sekarang sudah tidak. Jadi program internship itu seluruh dunia. Walaupun pelaksanaannya, tata caranya, tekniknya berbeda. Disesuaikan dengan kondisi setempat. Ya. Nah, ada kendala nggak Dokter Untung untuk pelaksanaan program internship di Indonesia ini? Selama dia dijalankan kalau nggak salah dari 2010 Februari sampai sekarang ya program. Kan ini baru ya, jadi masih kalau baru tuh pastinya banyak yang kurang gitu.
Dan yang paling besar itu karena kita lulusannya tahun ini nih 7.000 ya. Saya bayangkan untuk 7.000. menempatkan 7.000 di rumah sakit yang memang dapat memberikan pengetahuan, pengalaman yang baik itu kan kita harus pilih benar-benar itu nggak mudah itu ya. Puskesmas yang baik juga karena dia ada di puskesmas dan ada di rumah sakit itu harus dipilih benar-benar gitu. Jadi itu berat bagi kita. Iya. Oke, silakan Pak Iya, Mul. walaupun kita sudah berupaya, kita mengunjungi rumah sakit untuk lihat ini layak dipakai tidak, puskesmas ini layak dipakai tidak. Dan di rumah sakit dan puskesmas ada dokter pendamping, semacam supervisor untuk menilai kinerja adik-adiknya. Kalau mereka salah berbuat diberitahu, itu di seperti itu. Jadi bukan diuji lagi, tapi hanya dinilai kinerja. Di supervise ya. Itu sudah supervisor. Kalau mereka tidak tahu, tidak terampil, katakan tidak. Di situ masih ada dokter yang senior, yang spesialis untuk bertanya. Ya, jadi untuk meningkatkan juga referral. Supaya di rumah sakit, puskesmas itu tidak mampu, cepat rujuk di referral system. Ya, jadi supaya betul-betul mandiri lah. Jangan overconfident, jangan percaya diri betul. Yang kalau tidak tahu, katakan tidak. Kalau tahu, percaya diri, sudah betul, sesuai kompetensi, kerjakan. Gitu Dan aja. siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh. Namanya juga bukan supervisor, namanya sebenarnya pendamping. Pendamping ya. Pendamping. Nah ini kalau misalnya ada dokter yang sudah mengikuti internship program ini, tapi selama setahun, tapi dia ngerasa saya belum pede, belum percaya diri. Apakah boleh lagi mengikuti lagi atau gimana? Oh, biasanya ini kasus ya. Ada beberapa kasus yang mengundurkan diri karena saya tidak pede. Dia mengundurkan diri? Mengundurkan diri, takut jadi dokter. Oke, padahal sudah begitu lama menghabiskan waktunya untuk proses pembelajaran boleh. ya? Saya boleh mengundurkan diri, boleh. Tidak ingin jadi dokter, boleh. Silakan. Dan sekarang diambil master di bidang lain, boleh. Ada juga kasus psikiatri. Ada yang seperti depresi. Oh, tertekan ya soalnya. Iya. Karena persyaratan mendapat izin praktek itu harus sehat jasmani dan rohani. Kalau tidak sehat jasmani rohani, dia tidak boleh melayani. Pak Mul, di wilayah mana aja di Indonesia yang sudah provinsi misalnya, yang sudah menjalankan program Kita internship? sedang menyiapkan 33 provinsi di Indonesia. 33-nya sudah disiapkan? 22 sudah dipakai. Seluruh Sumatera dipakai kecuali Bangka Belitung. Seluruh Jawa dipakai kecuali DKI. Ya. Seluruh Kalimantan dipakai kecuali Kalimantan Tengah belum. Seluruh Sulawesi dipakai kecuali Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo. Maluku, Ambon belum. Papua sudah, Papua Barat belum. NTT, NTB sudah semua. Sudah semua. Ya, itulah. Dan adik-adik kita itu ada yang sangat-sangat ingin berbakti. Mereka mau ditempatkan seperti di Flores. Flores itu kan daerah jauh. Iya. Kemarin kami ke Kepri, Natuna, jauh Betul. tuh. Ya, Anambas, jauh itu. Tapi mereka ingin berdedikasi. Kita senangnya di situ. Ternyata masih ada adik-adik kita yang mau mengabdikan diri di daerah-daerah seperti itu. Itu sangat luar biasa dan tentunya pihak dari Kemenkes juga tidak kurang bisa maksimal kalau tidak ada kerjasama gitu kan, baik dengan pemerintah ataupun dengan non pemerintah. Bentuk kerjasama yang ada sekarang ini seperti apa, Pak Untung? Ya kita kerjasama dengan TNI Polri ya, jadi rumah sakit mereka kita pakai. Ada juga dengan PKU Muhammadiyah kita juga pakai. Dan rumah sakit daerah. Karena ini nggak bisa semua rumah sakit, harus rumah sakit yang kelas C atau kelas D gitu ya. Oh, nggak itu mungkin kenapa kalau dokter untuk nggak bisa semua rumah sakit? Ya kalau terlalu spesialis, mereka tidak akan mendapatkan manfaatnya. Terlalu spesialis, nanti dia jadi pembantunya dokter spesialis. Dan ini dia kita inginkan kemandirian dia. Iya, betul. Dia ada poli umum yang dia memang sendiri punya kompetensi. Iya. Itu, jadi benar-benar harus percaya diri, ya, yakinkan bahwa sebenarnya bisa untuk melakukan itu semua. Betul, karena kembali lagi pemahiran dan kemandirian itu yang diperlukan. Oke, kita akan segera kembali masih dengan pembahasan mengenai Indonesia Sehat bersama tenaga kesehatan berkualitas sesaat lagi. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Insya Allah mulai 1 Januari 2014. Produk baru ya Pak? Prinsipnya, semua bayar iuran. Yang miskin dan tidak mampu dibayar pemerintah. Yah, jadi JKN bayar ya? Tapi kan ringan, karena gotong royong. Yang mampu bantu yang kurang,
Yang sehat bantu yang sakit. Ayo, dukung JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. Baik, pemirsa, kita kembali lagi ke perbincangan kita. Ya, dan kita akan ngobrol lagi sama Dr. Untung dan Pak Mul. Nah, kita memang kalau kita lihat program internship di Indonesia ini memang betul-betul sangat dibutuhkan karena kan banyak dokter-dokter yang mungkin ingin meneruskan pekerjaan nggak hanya di Indonesia tapi mungkin di luar. Nah, jumlah kita di sini kurang sekali ya, Dok ya, dan juga mutunya, Dokter Untung, gimana ini, Dok? Jumlah dokter kita memang masih kurang, tapi kalau lihat produksinya sekarang, sebetulnya kita udah bisa memenuhi kebutuhan yang kekurangan tadi ya. Jumlah kita kan sampai 7.000 ya sekarang per tahun, bayangkan. Kalau dulu tuh cuma 1.000, 2.000 gitu, sekarang udah 7.000, bayangkan ada 72 FK yang akan menghasilkan dokter ya tahun ini. Jadi banyak sekali. Dan saya sih optimis, mungkin tahun depan ya kita udah mulai mikirin gimana kalau kebanyakan gitu, udah mulai mikirin. Berarti kita memang harus ada penempatan juga untuk iya, ada penempatan ini. Dan kita juga harus mikir membatasi juga ya. Kalau enggak nanti kita kebanyakan dokter mau taruh di mana? Nanti dia kerja di bank atau di apa? Iya, dokter khusus bank. ngobatin uang-uang katanya gitu. Ya, waspada ke itu. Mungkin 3-4 tahun lagi bisa begitu. Kita sudah mulai berpikir kualitas. Kualitas. Supaya kualitas samalah standar paling tidak se-ASEAN. Supaya kita tidak dilecehkan kualitasnya. Dari segi kurikulum, standar pendidikan kita sudah mengacu di World Federation Medical Education. Sudah mengacu ke sana, tapi belum mau ke sana. Jadi kualitas. Supaya kita tidak diremehkan. Itu aja. Memang kenyataan di lapangan sekarang ini bagaimana? Apakah memang banyak gitu kasus-kasus dokter-dokter Indonesia yang dilecehkan di mancanegara begitu, Dok? Ya, kalau dokter kita mau ke luar negeri harus ikut standar sana. Jadi diuji dulu, internship dulu, baru boleh. Oke. Berarti secara tidak langsung ketika dokter-dokter Indonesia sudah mengikuti program internship, ketika mereka ke luar negeri sudah tidak perlu mengikuti program internship mereka? Kalau sudah ada kerjasama. Kalau sudah ada kerjasama. Berbicara soal kerjasama, kira-kira dari Indonesia sudah memiliki kerjasama dengan negara mana saja nih? Belum ada, belum banyak. Belum ada kita. Itu kan masih wacana. WTO masih wacana. MRI masih belum dicapai. Cuman yang disampaikan oleh Prof tadi, mungkin ada yang perlu dicatat. Banyak dokter kita sebenarnya praktek di luar negeri. Jadi praktek di Singapura, di Malaysia, di Brunei itu banyak. Cuman kita jarang sekali kalau saya lihat orang Singapura praktek di sini memang belum banyak. Nggak ada mungkin. Ya. Ada tapi gelap, tapi nggak pernah. Kalau kita resmi. Jadi beberapa dokter kita memang kalau Sabtu Minggu itu ada di Singapura, di mana gitu ya. Mereka memang benar-benar diakui profesinya, jadi nggak bisa dibilang kita mutunya lebih rendah dari mereka sebetulnya. Mereka diakui. Sebenarnya yang diinginkan oleh standarisasi kedokteran di Indonesia itu seperti apa, Pak Mul? Kompetensi yang dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia. Konsil sudah menyusun kompetensinya. Konsil sudah menyusun penyakit-penyakit yang harus bisa ditangani. Jadi harapannya dokter umum, general practitioner ini menjadi lini pertama, strata pertama dalam men-screening pasien. Ini terkait dengan BPJS, ASKES. Jadi orang datang harus ke lini pertama. Di dunia itu yang lini pertamanya dokter umum, bukan spesialis. Kalau sudah tidak ditangani oleh dokter umum, baru spesialis. Kalau sekarang kan tidak. Orang kemana saja boleh. Nah ini dalam rangka menata stratifikasi pelayanan, menata sistem, menata kualitas. Itu aja. Diharapkan dengan ada program internship ini, semua dokter memiliki standarisasi untuk kompetensi yang sama di Indonesia. Jadi harus ke dokter umum dulu sebagai ujung tombaknya. Baru kemudian dirujuk begitu ya? Ke dokter spesialis. Nah, program internship ini selain tujuannya untuk menciptakan dokter yang mandiri, mahir dan profesional, ada rangkaian tujuan lainnya tidak? Ada manfaatnya yang ini dengan ada internship. Yang jelas masyarakat, pasien terlayani. Sekarang tidak ada rumah sakit, puskesmas yang ada dokter internshipnya 24 jam di situ ada dokter. Dengan sendirinya responnya cepat. Tidak usah menunggu dokter. Strategi pelayanan yang tidak bisa sistem rujukan berjalan. Dan kita kalau bisa menata profesionalisme dokter
maka dampak status kesehatan di Indonesia baru kelihatan. Kita ya, jadi kan seluruh dokter output, outcome-nya kita tata, profesionalisme, baru impact-nya akan kelihatan. Iya, betul. Kita menuju ke sana. Jadi dampaknya ke sana. Sebenarnya apa sih kalau dokter Untung, kalau dari dokter-dokter muda yang ada sekarang, yang selalu mereka keluhkan adalah, aduh kita tuh kurang bisa ini, kita kurang bisa ini, apa sih biasanya paling sering? Yang mana nih yang ikut internship atau Ya, yang peserta. Peserta. Oh yang itu. Ya mereka ngeluh, mereka keluhkan memang mereka belum, ya IPD itu ya, belum percaya diri dalam menghadapi pasien. Karena misalnya kalau mereka pasiennya meninggal gitu, itu memberitahukan keluarga itu ada teknik yang nggak bisa datang, keluarga kamu meninggal gitu, nggak bisa. Dia Masya Allah kalau bisa begitu. dipukulin orang banyak kan, dia mesti menjelaskan. Begini mukanya juga harus tampangnya sedih, memberikan, ya bukan tampangnya harus dengan empati gitu, dia mengetahui itu. Yang kedua juga dia dilatih untuk mendengarkan pasien, itu penting sekali karena kadang-kadang apa yang dikeluhkan pasien belum tentu penyakitnya gitu. Dia harus benar-benar mendengarkan. Nah ini kalau di sekolahan dia biasanya kan udah percaya sama seniornya. Seniornya di belakang dia bilang ini sakit ini, oh ya dia bilang. Ini dia mesti dengerin sendiri karena dia bertanggung jawab sendiri ya terhadap itu. Dan melakukan diagnosa terhadap pasien tersebut ya. Jadi memang menjadi seorang dokter itu menjadi bisa ada sisi personalize-nya bersama pasien. Dan dia utuh gini, pasiennya kan dia pegang sendiri. Jadi sejak dari diagnosis, pengobatannya sampai dia pulang dia lihat terus tuh. Jadi dia sadar, waktu dia belajar kan putus-putus. Dia lihat cuma hanya diagnosisnya, dia lihat hanya pengobatannya, terus dia lihat pulangnya gitu. Sekarang nggak, satu pasien dia lihat dari ujung sampai ujung. Jadi bukan langsung datang mengobati, memberitahu bagaimana komunikasi efektif. Yang itu yang penting. Bagaimana berperilaku, bagaimana beretika, itu ditata satu kesatuan. Dan waktu mereka koas tidak bisa itu seperti itu. Karena hanya mendampingi dokter. Karena real, ini kan masuk ke dalam dunia real dari profesi dokter. Mereka baru terkejut kalau di daerah itu pelayanannya standarnya kurang, pasiennya seperti itu. Waktu rumah sakit pendidikan itu semuanya hebat. Mereka waktu di daerah cuma bekerja dengan mungkin hanya stetoskop, dengan panca indera kita. Kalau rumah sakit pendidikan sedikit USG, sedikit foto, sedikit MRI. Di daerah enggak ada. Betul. Ya, jadi kita harus betul berinovatif, berkreatif, menjadi dokter yang profesional dengan SOP setempat. Betul. Ya, itulah. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga untuk pemirsa yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai internship ini, bisa membuka website di www.bppsdmk.depkes.go.id/internship. Informasi lengkap ada di sana. Iya, betul. Terima kasih, semoga kita sudah terinformasi tentang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang sangat baik. Ya, kita nanti akan kembali lagi berbincang-bincang di topik yang lain. Tetap bersama kami hanya di Coffee Break. Terima kasih, Dok. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh